Baiklah, yang pertama itu ada definisi hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit menular yang serius dan umumnya menginfeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HPV yang dapat menyebabkan penyakit akut ataupun kronik. Yang kedua, ada etiologi dari hepatitis B. Etiologinya adalah virus hepatitis B atau HPV yang berukuran 42 nanometer. Nah, penularannya itu ada secara vertikal ataupun secara horizontal. Secara vertikal itu 95% terjadi pada masa perinatal atau saat persalinan dan 5% itu intrauterina. Sedangkan penularan horizontal itu bisa melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato, dan transplantasi organ. Yang ketiga itu ada epidemiologi. Hepatitis B menyerang semua umur, gender, dan ras di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menyerang dengan atau tanpa gejala hepatitis. Sekitar 5% penduduk dunia itu mengidap hepatitis B tanpa gejala. Angka prevalensi bervariasi sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan menangani penyakit ini. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, prevalensinya sekitar 0,1%, sedangkan di Asia dan Afrika dapat mencapai 15%. Nah, di Indonesia sendiri prevalensinya itu sekitar 5-17%. Yang keempat, itu ada gejala. Nah, gejala di sini itu dibagi menjadi 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama, fase inkubasi. Nah, fase inkubasi ini dia berkisar antara 15-180 hari dengan rata-rata 60-90 hari. Yang kedua, itu ada fase prodromal atau di sini ada timbulnya gejala ikterus, malaise umum. Lanjutan, ada mialgia, artalgia, mudah lelah, dan gejala saluran nafas. Yang ketiga, ada fase ikterus. Nah, fase ikterus ini muncul setelah 5-10 hari. Dan yang terakhir, ada fase penyembuhan. Fase penyembuhan ini dia menghilangnya ikterus dan keluhan lain. Tetapi hepatomegali dan abnormalitas fungsi hati tetap ada. Yang kelima, faktor risiko hepatitis B. Yang pertama, melakukan hubungan intim tidak aman dengan berganti-ganti pasangan atau dengan seseorang yang mengidap hepatitis B. Yang kedua, menggunakan satu jarum yang sama pada saat injeksi obat. Yang ketiga, melakukan hubungan intim dengan sesama pria. Yang keempat, tinggal dengan pengidap hepatitis B kronik. Yang kelima, bayi yang dilahirkan oleh ibu pengidap hepatitis B. Yang keenam, bekerja pada area yang terpapar dengan darah manusia, misalnya tenaga kesehatan. Yang ketujuh, bepergian ke daerah yang tinggi akan infeksi hepatitis B seperti Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, serta Eropa Timur. Yang keenam, patofisiologi hepatitis B. Sel hati manusia merupakan target organ bagi virus hepatitis B. Virus hepatitis B mula-mula melekat pada reseptor spesifik di membran sel hepar. Kemudian, mengalami penetrasi ke dalam sitoplasma sel hepar. Virus melepaskan mantelnya di sitoplasma, sehingga melepaskan nukleokapsid. Selanjutnya, nukleokapsid akan menembus sel dinding hati. Asam nukleat VHB akan keluar dari nukleokapsid dan akan menempel pada DNA hospes dan bermigrasi pada DNA tersebut. Proses selanjutnya, DNA VHB memerintah sel hati untuk membentuk protein bagi virus baru. Virus hepatitis B dilepaskan ke peredaran darah. Terjadi mekanisme kerusakan hati yang kronis disebabkan karena respon imunologi penderita terhadap infeksi. Lanjutan, proses replikasi virus tidak secara langsung bersifat toksik terhadap sel. Terbukti, banyak karir VHB asimptomatik dan hanya menyebabkan kerusakan hati ringan.
Respon imun host terhadap antigen virus merupakan faktor penting terhadap kerusakan hepatoseluler dan proses clearance virus. Semakin lengkap respon imun, semakin besar clearance virus dan semakin berat kerusakan sel hati. Respon imun host dimediasi oleh respon seluler terhadap epitop protein VHB, terutama HBsAg yang ditransfer ke permukaan sel hati. Peptid VHB setelah mengalami proses intrasel dan dipresentasikan ke permukaan sel hati oleh molekul major histocompatibility complex kelas 1. Proses terakhir dengan penghancuran sel secara langsung oleh limfosit T, sitotoksin CD8+. Yang ketujuh, komplikasi hepatitis B, yaitu sirosis hati, kanker hati, kolestasis, dan glomerulonefritis. Yang kedelapan ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan serologi. Yang kesembilan, diagnosis hepatitis B. Penanda imunologi hepatitis B adalah dengan mendeteksi antigen dan antibodi spesifik virus hepatitis B. HBsAg, antigen ini muncul 2 minggu sebelum timbul gejala klinik. HBeAg, terdeteksinya antigen ini menandakan bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat infeksius dan selalu ditemukan pada semua infeksi akut. HBcAg, antigen ini hanya ada dalam hepatosit, sehingga tidak dapat dideteksi dalam serum. Namun, yang bisa dideteksi yaitu antibodi terhadap antigen tersebut. Antibodi ini dapat terdeteksi segera setelah timbul gambaran klinis hepatitis dan menetap untuk seterusnya. Untuk penata laksanaannya, kita melakukan rekomendasi lini pertama. Yang pertama golongan obat interferon, dan yang kedua golongan lamivudin, contohnya sama adefovir. Lalu untuk pertimbangan pemilihan obat, harus dipertimbangkan lamanya terapi, efek samping terapi, komorbiditas, resistensi, kemungkinan hamil dan genotipe VHB, dan harga obat. Untuk penata laksanaan hepatitis B hamil, pada pasien hamil dengan HBV DNA lebih dari 2 kali 10 pangkat 6 I International Unit mililiter dan atau HBeAg positif, terapi untuk mengurangi transmisi perinatal dapat dimulai pada trimester 3 sampai dengan 3 bulan setelah melahirkan, kecuali bila ada indikasi terapi hepatitis B kronik. Dan lagi, tenofovir dapat digunakan pada pasien hamil dengan infeksi VHB, dan telbifudin dapat digunakan sebagai alternatif.